semuanya, kembali lagi di konten podcast Vokasi dalam Podcast dalam channel YouTube Cipta Sarana Cendekia. Balik lagi bersama saya Vianda Ramatika sebagai pembawa acara di konten kali ini, dan kita akan membahas sangat seru sekali ya, dan pastinya ini sangat ditunggu-tunggu buat teman-teman, khususnya ini cowok-cowok yang sedang sedang dilema ya, merasakan bahwa dia itu backgroundnya adalah anak SMK jurusan akuntansi. Yuk langsung saja, saya nggak sendirian, ditemanin oleh narasumber saya yang sangat luar biasa. Langsung aja kita kenalan. Hai, nama saya Muhammad Afandi Pratama, biasa dipanggil Afan dari SMK Negeri 1 Bondowoso. Nah, berarti panggilannya Afan ya? Oke, Miss Vianda panggil Afan gitu aja ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, dari Bondowoso ke Malang nih, sudah berapa lama PKL di Malang? Sudah 1 bulan lebih di Malang. Oke. Nah, Afan ini salah satu peserta program PKL terpadu ya, di Cipta Sarana Cendekia. Dan untuk program PKL-nya sendiri total untuk dari SMK Negeri 1 Bondowoso itu berapa bulan? Sekitar 2,5 bulan karena dipotong hari raya. Dipotong puasa. Oh iya, berarti ini masih agak lama lagi ya di Malang ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, untuk memulai perkontenan kali ini, Afan, ini nih yang paling menarik ya. Kalau misalkan narasumber saya itu dari cowok-cowok ini ya, menurut pengalaman saya sendiri, memang teman-teman cowok-cowok dari akuntansi ini adalah menjadi minoritas di dalam jurusannya di suatu sekolah gitu ya. Apakah di sekarang ini juga masih menjadi minoritas? Untuk sekarang di jurusan akuntansi sendiri, laki-laki masih menjadi minoritas di sekolah. Oke, berarti masih banyak cewek-ceweknya ya? Iya, apalagi yang di jurusan bisnis manajemen itu memang kebanyakan cewek-cewek karena nantinya akan kerja kantoran gitu ya kali ya? Oke, lanjut nih. Karena kita sudah tahu nih, Afan, bahwa kenyataannya cowok-cowok nih ya, itu jadi minoritas di dalam jurusan akuntansi, apalagi kalau masih di SMK ya. Nah, kalau dari Afan sendiri, apa sih yang menjadi alasan kamu untuk memilih bersekolah di SMK, kemudian memilih jurusan akuntansi? Yang pertama sih, dari dulu kalau ngelihat jurusan akuntansi kan merupakan jurusan yang cukup paling unggul gitu, kalau dilihat-lihat paling unggul daripada jurusan-jurusan yang lain, sehingga ada ketertarikan di sana. Nah, kalau dari apa yang kamu sampaikan tadi, itu berarti ada yang mendasari kamu atau ada yang mendorong kamu untuk masuk di jurusan akuntansi atau tidak? Dan kemudian apakah kamu memang sudah, istilahnya dulu itu kamu sudah punya bekal untuk masuk di jurusan akuntansi gitu? Kalau saya sendiri awalnya sebenarnya ingin ngelihat potensi diri saya sendiri, dan juga direkomendasikan sama guru-guru untuk melanjutkan di SMA. Tapi berhubung saya merupakan anak pertama dan adik-adik saya mempunyai 2 saudara, adik-adik saya perempuan semua. Dan sebagai anak pertama laki-laki tentunya memiliki rasa tanggung jawab kepada adik-adik gitu. Keren. Terus dengan begitu, jika saya melanjutkan SMA, tentunya besar kemungkinan tidak bisa langsung kerja, harus melanjutkan dulu ke perguruan tinggi. Yang pertama itu yang mendasari saya untuk masuk SMK. Untuk masuk jurusan akuntansinya sendiri, itu karena saya melihat di SMK saya, di Bondowoso itu SMK 1, SMK saya merupakan salah satu SMK unggulan, favorit istilahnya. Dan saya melihat di sana jurusan akuntansi jurusan yang paling unggul gitu. Oh iya, kayak luar biasa sekali ya. Afan, berarti kamu masuk jurusan akuntansi itu dengan pertimbangan yang sudah matang ya, karena kamu merasa bertanggung jawab atas keluarga kamu, khususnya adalah adik-adik kamu yang harus kamu pastikan masa depannya itu istilahnya lebih baik daripada yang sekarang. Akhirnya kamu memutuskan untuk belajar dan ngambil SMK biar siap untuk kerja gitu ya nantinya ya. Oke, wah luar biasa sekali ini ya teman-teman ya. Nah, kalau gitu gimana sih kondisi di sekolah kamu kalau untuk teman-teman cowok yang jadi minoritas di jurusan akuntansi? Apakah ada gap atau
ya udah biasa aja karena sama-sama ini ya, sama-sama belajar, kemudian sama-sama mencari ilmu sebanyak-banyaknya gitu. Kondisinya gimana? Kalau kondisinya sendiri di sekolah, awalnya saya masuk di jurusan akuntansi, tentunya cukup kaget kok dengan saya yang terbiasa di SMP, teman-teman saya 50-50 antara laki-laki dan perempuan ketika masuk di jurusan akuntansi. Betul. Kok hanya sedikit gitu. Iya. Jadi culture shock gitu ya. Culture shock awalnya. Tapi justru dengan itu saya mempunyai motivasi yang lebih tinggi. Keinginan saya sebagai minoritas harus bisa unggul daripada yang mayoritas gitu. Luar biasa sekali, minoritas yang berkualitas kali ya, cocok deh. Nah, dengan kondisi di sekolah kamu tadi ya, kamu juga sudah menyampaikan bahwa masuk di SMK pertama kali itu ada culture shock, yang tadinya di SMP itu kayak 50-50, punya temen cowok banyak, temen cewek juga banyak nih ya. Nah, ini kok masuk di SMK, tiba-tiba grup kamu atau apa namanya, circle kamu kok jadi sedikit gitu ya yang cowok-cowok ini. Nah, itu menjadikan kamu menjadikan halangan gak sih bagi cowok-cowok termasuk teman-teman kamu gitu? Kalau pada awalnya sih kan tentunya semua orang perlu beradaptasi. Betul. Pada awalnya pasti sedikit kaget dengan keadaan seperti itu. Tapi pada akhirnya saya berpikir ya kenapa harus minder gitu untuk belajar, kan kita sama-sama mencari ilmu. Betul. Sama-sama untuk mengasah kemampuan kita. Jadi tidak ada alasan untuk menjadikan itu sebagai halangan gitu. Luar biasa ya. Sama-sama belajar akuntansi ya, sama-sama semangatnya ya. Jadi nggak ada gap, kamu cowok, kamu cewek, semuanya punya hak untuk mengaktualisasi diri gitu dengan semangat belajar. Oke, dengan yang kamu sampaikan tadi, berarti kan kamu punya role model atau yang bisa bikin kamu semangat untuk terus belajar akuntansi gitu ya. Siapa sih sebenarnya role model kamu selama ini, Afan? Kalau saya sendiri mungkin untuk tokoh-tokoh yang berkecimpung di akuntansi sendiri saya belum cukup tahu banyak. Tapi mungkin yang menjadi role model saya untuk di jurusan ini, untuk menekuni jurusan akuntansi, itu salah satunya adalah Bu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Karena beliau kan di menteri-menteri yang lain itu adalah minoritas juga, sebagai perempuan yang memimpin suatu kementerian. Yang memimpin suatu kementerian, dan prestasi beliau juga banyak gitu, tidak. Nah, itu ya karena mungkin sama-sama posisinya adalah minoritas, jadi itu yang membuat kamu semakin Bu Sri Mulyani aja yang cewek bisa nih. Saya sebagai minoritas jadi cowok di jurusan di jurusan akuntansi di sekolah saya juga harusnya bisa untuk setidaknya semangatnya sama seperti Bu Sri Mulyani, dan semoga kesuksesannya juga bisa ya. Amin. Seperti Bu Sri Mulyani. Oke, ini Bapak Ibu dari Kementerian Keuangan luar biasa sekali ya, murid kita ini ya. Siapa tahu saya doakan semoga memang rezekinya Afan nih bisa menjadi salah satu bagian dari Kementerian Keuangan yang nantinya akan membawa Indonesia ke generasi yang lebih baik dan menunjang perekonomian yang lebih luar biasa lagi. Pertanyaan berikutnya deh, karena saya belum puas nih ya tanya-tanya ke Afan nih. Jadi karena sekarang ini posisi kamu kan masih menjadi peserta PKL terpadu di Cipta Sarana Cendekia, dan itu tidak menjadikan alasan kamu untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di sekolah juga ya. Nah, Nah, dari sekian banyak materi yang sudah kamu pelajari di sekolah dan juga materi atau praktikum yang diberikan oleh Cipta Sarana Cendekia nih lewat Mister dan juga Miss instrukturnya, akuntansi itu kan banyak sekali ya lininya. Nah, apa aja yang udah kamu pelajari sampai saat ini, Afan? Yang pertama, kalau di sekolah itu yang saya pelajari mungkin yang pertama pasti teori-teori tentang akuntansi dulu. Betul. Di waktu kelas 10. Terus mulai buat praktek dari menjurnal, buku besar, dan untuk mengerjakan satu siklus itu. Tapi di sekolah belum mengenal terlalu dalam tentang perpajakan. Oh iya, gitu. Memang ini ya, jadi yang menjadi kendala
SMK-SMK yang lainnya itu, yang di jurusan akuntansi dan keuangan lembaga itu lebih minim untuk praktikum pajaknya Iya, ya. betul. Nah, itulah yang mendasari kenapa kita menyediakan platform dan juga tempat yang paling cocok untuk teman-teman di luar sana, yaitu yang masih bingung mau PKL di mana, langsung aja yuk gabung di Cipta Sarana Cendekia. Dan contohnya ada Avandi nih ya dari SMK Negeri 1 Bondowoso yang ini ya yang sudah sudah membuktikan sendiri gitu Iya, ya. betul. Oke, nah kamu merasa terbantu nggak dengan adanya wadah yang diberikan oleh Cipta ini? Saya merasa sangat bangga, pertama yang di sini merasa sangat bangga ada di sini. Maksudnya kan tidak semua teman-teman saya berkesempatan ke sini. Terus juga dengan saya PKL di sini membuka wawasan baru saya bahwa akuntansi itu udah hanya itu saja dan banyak ilmu baru yang harus kita kembangkan. Betul. Dari perpajakan juga kan di sekolah hanya mengenal PPh 21. Iya, karyawan. PPh 21 aja. Ternyata banyak pajak-pajak yang lain yang harus kita pelajari. Oke. Nah, oke teman-teman semuanya, ini semakin seru ya pembahasan kita ya. Nih, jangan lupa di like, komen, dan subscribe konten kali ini. Nah, sebelum kita lanjutkan, ini kayaknya agak kering ya, Afan ya. Saya butuh minum, dan kamu juga silahkan dinikmatin dulu minumannya. Hati-hati ya, masih panas. Alhamdulillah. Gimana? Sudah seger? Ya udah. Oke, luar biasa. Nah, bisa kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya. Gimana cara kamu membalancekan hidup kamu? Kamu kan tadi sebelum kita take ini kan kita ada briefing sedikit ya bahwa si Afan ini berusaha untuk balance ya antara sekolah, kemudian bermain, juga kehidupan bersama teman-temannya kayak gitu. Nah, itu juga akan mempengaruhi cara belajar kamu, cara kamu manage waktu dan lain-lain. Nah, saya mau tanya nih, gimana cara kamu memanage semua itu? Dan itu mungkin berguna banget buat teman-teman di luar sana nih, Afan. Coba gimana caranya? Yang pertama sebagai siswa SMK tentunya semuanya tuh harus balance agar tidak terlalu banyak yang dipikirkan. Kalau belajar terus kan tentunya kita bosan, bermain terus juga apa yang mau kita capai kalau hanya bermain terus. Luar biasa, Nah, betul-betul. Jadi semuanya itu harus balance antara belajar, antara bermain, terus antara berkumpul dengan teman-teman dan lain sebagainya tuh harus seimbang semua. Oke. Yang mungkin pesan kepada teman-teman pintar-pintar membagi waktu saja untuk itu semua gitu. Oke, peka dan tahu waktu Iya, ya. betul. Oke, jadi kalau belajar aja kan, belajar terus kan bosen ya, harus ada hiburannya. Jadi harus balance. Oke, tahu waktu ya teman-teman ya. Itu versi dari Afan tuh, boleh dicontoh. Oke, kita lanjutkan. Nah, kamu kan sudah masuk di dunia kerja ya sekarang ini ya, menjadi salah satu peserta PKL di Cipta Sarana Cendekia. Berarti kan sedikit banyak kamu sudah tahu tuh dunia kerja seperti apa. Nah, karena posisi di SMK Negeri 1 Bondowoso ini tidak semua angkatannya Afan itu ikut di sini ya. Berarti kan masih ada teman-teman yang ada di Bondowoso. Nah, apa sih yang mau kamu share ke teman-teman kamu? Jadi versi kamu terkait dunia kerja sekarang ini itu seperti apa? Yang mau kamu share nantinya? Yang pertama kan setelah dari PKL di Cipta Sarana Cendekia ini kan banyak hal baru yang perlu kita share kepada teman-teman. Dibagikan kepada teman-teman. Contohnya di bagian akuntansi dan perpajakannya sendiri itu sendiri ada hal-hal yang tidak seperti ekspektasi kita semua waktu di Bondowoso gitu. Ada hal baru, banyak hal baru. Tentunya biar kan sedikit banyak yang sudah PKL di Malang ini sudah memiliki informasi tentang dunia industri yang perlu dibagikan kepada teman-teman gitu. Oke, luar biasa nih ya. Jadi nih teman-teman yang di Bondowoso, teman-temannya Afan, nanti kalau Afan sudah pulang ditagih aja. Oke. Iya, oke. Nah, kalau cara kamu sendiri menjadi minoritas yang berkualitas khususnya di ranah sekolah kamu ya di SMK Negeri 1 Bondowoso, apa yang kamu lakukan dan apa yang teman-teman cowok-cowok kamu lakukan untuk menjadi berkualitas walaupun di situ posisinya kamu minoritas yang kamu lakukan?
Yang kita lakukan sebagai minoritas ya tentunya karena kita di sana niatnya untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk mengembangkan diri. Tentunya semua orang mau itu yang minoritas atau yang mayoritas mempunyai hak yang sama untuk menuntut itu. Jadi itu bukan menjadi halangan untuk kita berkembang, malah itu bisa jadi motivasi buat kita gitu. Luar biasa nih, yang merasa salah jurusan ya, aku cowok, aku masuk di jurusan akuntansi, ini salah jurusan. Menurut saya itu tergantung kamu Ya, bagaimana betul. cara struggle di situ ya, betul. cara kamu berjuang untuk menjadi minoritas yang berkualitas itu. Nih, oke, selanjutnya adalah ini seputar pekerjaan ya. Nah, menurut kamu bisa nggak sih laki-laki yang punya latar belakang pendidikan akuntansi, contohnya kamu nih anak SMK akuntansi ya, nanti bakal lulus menjadi lulusan akuntansi, itu akan mendapatkan pekerjaan dengan sangat mudah, bisa nggak? Bisa sih, tapi tergantung ke dirinya sendiri. Balik lagi ke pribadi masing-masing. Jika kalian ingin mendapatkan pekerjaan dengan mudah, tentunya harus mengupgrade value diri sendiri dulu, gitu. Mantap, upgrade value-nya ya. Oke. Nah, kemudian upgrade value itu ya nggak cuma ini ya, Van ya, nggak cuma menggantungkan apa namanya tadi yang saya sampaikan, menggantungkan diri kepada sekolah Ya, betul, aja, betul. tapi kesempatan kalian untuk berkembang di luar sana tuh masih banyak sekali ya, Van ya. Termasuk Avan nih ikut PKL Terpadu di Cipta, itu juga salah satu upaya Avan untuk mengembangkan diri dan menambah value dalam dirinya, sehingga nanti kalau misalkan sudah lulus SMK menjadi lulusan akuntansi, dia akan menjadi lulusan yang kualitasnya oke di dunia kerja. Oke, selanjutnya adalah profesi apa sih yang paling cocok atau intinya yang cocok lah ya untuk laki-laki jurusan akuntansi versi kamu yang kamu ketahui? Kalau menurut saya semua bidang di akuntansi sendiri itu cocok-cocok aja sih untuk laki-laki, tidak ada perbedaan di sana. Betul, Mau itu laki-laki setuju dan sih. perempuan, Iya. tidak ada beda. Oke, yang penting itu ya, yang membedakan itu cuma usahanya dia, Iya, effortnya usaha, dia ya, gitu betul, ya betul. untuk mendapatkan profesi yang dia pengenin gitu. Tapi kalau Avan sendiri pengen berprofesi sebagai apa sih kalau di bidang akuntansi sebenarnya? Kalau sebenarnya sih pada awalnya saya tidak punya niatan khusus untuk berprofesi sebagai apa. Namun setelah ber-PKL di sini kan sedikit banyak diceritakan oleh Mr. Alfi selaku direkturnya Cipta. Oke. Kalau akuntan nih gini dan membuat saya tertarik untuk menjadi akuntan publik sih. Oke, luar biasa ya. Nah, buat kalian nih yang mau tahu wawasan yang lebih luas seperti yang disampaikan Avan tadi ya, ternyata wawasan yang kita dapatkan di sekolah itu nggak cukup. Jadi bisa mengembangkan diri kalian, menambah wawasan kalian dengan terjun ke dunia kerja. Salah satunya mengikuti PKL di Cipta Sarana Cendekia ini. Tadi kan sudah disampaikan tuh, kamu tertarik untuk menjadi seorang akuntan, ya kan? Dengan segala resiko yang sudah kamu tahu, yang disampaikan oleh Mr. Alfi Iya, tuh, betul. di-spill sedikit-sedikit ya. Iya. Kamu sanggup? Ya seperti yang Mr. Alfi bilang, high risk, high return gitu. Mantap, Semakin betul. tinggi yang diinginkan, semakin tinggi juga risikonya gitu. Oke, intinya adalah begini ya, high return itu semakin tinggi resiko yang kita harus tanggung, itu semakin banyak juga hal-hal yang kita dapatkan. Oh, iya, betul. Paham kan? Ya, paham, Dapat paham. apa? Paham kan? Iya. Oke. Tahu aja. Nah, Avan, kamu kan sudah menjadi anak akuntansi nih ya, akuntansi nih bos gitu. Nah, untuk menjadikan kamu lulusan akuntansi yang siap di dunia, bersaing di dunia kerja, menurut kamu yang harus kamu persiapkan atau yang harus dipersiapkan oleh teman-teman kamu di luar sana tuh apa aja sih? Gitu. Menurut saya sebagai siswa akuntansi, sebagai anak akuntansi, untuk mempersiapkan diri menuju dunia industri, yang pertama pasti menyiapkan diri di kompetensi akuntansinya terlebih dahulu. Betul. Setelah kita merasa cukup kompeten di bidang itu, karena berhubung sekarang dunia sedang menuju era digital, alangkah lebih baiknya kalau kita bisa mengoperasikan komputer. Contohnya seperti Excel,
Mayop, Zahir dan lain-lain bisa menjadi nilai plus untuk kita Betul. nanti. Setuju sih. Nah, intinya adalah kita harus mempersiapkan diri jauh-jauh hari ya, Iya, pastinya Afan ya. Nggak mungkin kalau sebulan 2 bulan tuh terus kita langsung kompeten gitu, nggak mungkin. Makanya teman-teman ini dikasih kesempatan di SMK tuh 3 tahun untuk mempelajari akuntansi dan juga perpajakan, dan mungkin tadi yang disampaikan adalah yang digitalnya, yaitu komputer akuntansi. Nah, sekarang ini yang basic accounting itu ya minimal punya basic untuk bisa menyusun laporan keuangan ya, Afan ya. Nah, begitu. Nah, teman-teman, jadi jangan khawatir ya bagi kalian yang menjadi minoritas nih. Ini ada teman kalian juga ya, bagian dari kalian yang menjadi minoritas di jurusan akuntansi. Itu tidak menjadi alasan kalian untuk tidak bersemangat belajar, karena semuanya punya hak untuk berkompetisi, berkembang, dan menunjukkan kualitas dirinya masing-masing. Nah, oke, sebagai pertanyaan, sebagai statement penutup, saya minta Alvan untuk menyampaikan pesan dan juga mungkin pesan dan kesan ya untuk teman-teman di luar sana yang sama kondisinya seperti Alvan dan mungkin butuh teman yang seperti Alvan sekarang ini yang bisa menjadikan salah satu semangat dia. Coba disampaikan. Mungkin saya punya pesan kepada teman-teman yang mungkin merasa salah masuk jurusan karena di sana menjadi minoritas. Semua itu tergantung pada dirimu sendiri. Bagaimana caramu untuk mengembangkan diri, bagaimana caramu untuk menuntut ilmu. Jika kamu ingin benar-benar menjalani itu, pasti akan terwujud apa yang kamu impikan. Kembali lagi pada dirimu sendiri. Jangan pernah patah semangat. Tunjukkan bahwa yang minoritas itu juga berkualitas gitu ya. Luar biasa sekali. Oke. Nah, saya harap semangatnya Avandi tidak sampai di sini aja ya, teman-teman ya. Saya harap kamu tetap bersemangat seperti yang saya lihat sekarang ini dan menjadikan kamu sebagai orang yang berkualitas nantinya sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Mungkin kalau untuk berprofesi menjadi profesional yang yang baik ya, yang jujur dan juga yang berkompeten pastinya. Oke teman-teman semuanya, sebenarnya itu pembahasannya seru sekali ya Van ya, tapi karena keterbatasan waktu jadi kita terpaksa untuk mengakhiri pembahasannya kali ini. Semoga nanti kita bisa berkesempatan untuk bertemu lagi, bikin konten lagi dan membahas hal-hal yang lebih menarik ya Avan ya. Pasti di luar sana teman-teman menunggu konten-konten kita yang bisa membantu mereka untuk mewujudkan mimpi mereka juga. Dan yang paling penting adalah besar harapan kami, semoga kerjasama antara SMK Negeri 1 Bondowoso dan juga Cipta Sarana Cendekia berjalan dengan baik dan silaturahminya akan tetap terjaga dengan baik juga ya. Dan teman-teman di luar sana juga semoga bisa memetik sebagian ilmu yang kita share tadi ya, dan juga beberapa pengalaman yang sudah kita sampaikan. Dan untuk yang terakhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe konten YouTube Cipta Sarana Cendekia. Dan saya Fiana Ramatika selaku pembawa acara dan narasumber saya yang sangat luar biasa, Muhammad Avandi Pratama dari SMK Negeri 1 Bondowoso. Pamit undur diri, terima kasih. See you next time and bye-bye semuanya. Podcast, vokasi dalam podcast.